Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nasir Huda, mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses integrasi karakter peserta didik di lembaga non-formal. Video ini dibuat sebagai bentuk laporan atas kegiatan pengabdian selama 5 hari di Lembaga Pendidikan TPA Masjid Baitur Rahman untuk memenuhi tugas akhir atau UAS pada mata kuliah manajemen peserta didik. Sesuai amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa hakikat pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa menjadi lebih bermartabat, berkaitan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional menjadi wadah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis dan tanggung jawab. Saat ini, perkembangan karakter peserta didik banyak dipengaruhi beberapa faktor seiring dengan pesatnya transformasi digital seperti lingkungan sosial, proses belajar, dan kecenderungan terhadap media sosial. Hal tersebut berdampak terhadap kualitas karakter yang tumbuh dalam diri masing-masing peserta didik. Kemajuan teknologi informasi tidak hanya dirasakan oleh kalangan dewasa, akan tetapi hal itu juga mempengaruhi terhadap pembentukan karakter siswa baik ketika berada di lingkungan sekolah atau berada di dalam keluarga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andarawati pada tahun 2016 menyatakan bahwa sebanyak 76% peserta didik lebih banyak menggunakan media sosial dibandingkan dengan kegiatan lain. Angka ini dapat dikatakan tinggi mengingat usia peserta didik yang masih muda dan usia mereka adalah masa untuk mendapatkan pengetahuan semaksimal mungkin sebagai bekal dasar untuk menanamkan nilai luhur dalam pendidikan. Selain itu, masa remaja adalah masa untuk mencari jalan hidup, menerima norma dan agama. Situasi seperti ini menuntut beberapa lembaga pendidikan non-formal, salah satunya adalah TPA dan Madrasah Diniyah, untuk bisa menjadi harapan terakhir bagi orang tua agar kemerosotan karakter remaja bisa segera diatasi. Melalui kegiatan belajar tentang pengenalan huruf-huruf hijaiyah, ilmu tajwid, fikih, dan akidah Islam diharapkan akan membentuk karakter remaja menjadi sosok yang berakhlakul karimah, sopan, dan tawadhu. Budaya religius seperti ini menjadi ciri khas kegiatan yang lazim terjadi di lembaga TPA dan Madrasah Diniyah di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di pelosok pedesaan. Madrasah Diniyah dan TPA sebagai salah satu lembaga pendidikan non-formal berbasis pendidikan Islami, selain mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran, di dalamnya juga terdapat ragam kegiatan yang bertujuan mengembangkan potensi santri agar memiliki nilai-nilai karakter luhur seperti disiplin, sopan santun, tawadhu, cinta kebersihan, dan religius. Macam-macam kegiatan yang dimaksud adalah mengucapkan salam kepada guru atau ustadz, membuang sampah pada tempatnya, pemberian sanksi bagi santri terlambat, membaca doa sebelum dan sesudah belajar, dan pemberian materi secara klasikal. TPA Masjid Baitur Rahman Perumpolrigowo merupakan lembaga pendidikan non-formal yang memiliki jumlah santri sekitar 100 santri, baik putra maupun putri. Adapun kegiatan di dalamnya yaitu pembelajaran klasikal pada saat doa sebelum belajar, pemberian materi, dan mengaji secara individu kepada ustadz atau ustadzah dengan bergantian. Selain mengaji, terdapat juga beberapa kegiatan pembiasaan bagi santri untuk menumbuhkan nilai-nilai luhur Islami seperti datang tepat waktu, sedekah tiap hari Jumat, membuang sampah pada tempatnya, mengucapkan salam kepada ustadz atau ustadzah, menata alas kaki ketika datang, dan pemberian sanksi bagi santri terlambat.
Dari sekian macam kegiatan yang ada di TPA Masjid Baitur Rahman tersebut, saya bermaksud untuk berkontribusi dalam menumbuhkan karakter santri di TPA Masjid Baitur Rahman melalui kegiatan pengabdian selama 5 hari untuk ikut berpartisipasi mengarahkan dan membimbing santri menjadi generasi muda yang memiliki karakter luhur, religius, dan lain-lain. Dalam kegiatan pengabdian ini, fokus kontribusi saya adalah tentang pengintegrasian nilai karakter peserta didik, disiplin, peduli, dan kebersihan lingkungan. Karakter disiplin sangat penting berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai luhur peserta didik. Tumbuhnya nilai disiplin dalam diri peserta didik menjadi cikal bakal untuk memunculkan karakter-karakter lain dalam diri peserta didik. Kedisiplinan berpengaruh signifikan dalam pembentukan watak dan perilaku anak. Karakter disiplin yang baik dapat menumbuhkan sikap baik seperti tanggung jawab, meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban, mengurangi kenakalan, dan lainnya. Sementara itu, menurut Anissa pada tahun 2019, disiplin adalah proses pengendalian diri seseorang individu terhadap beberapa aturan yang berlaku. Sementara menurut Wasono pada tahun 2019 mendefinisikan disiplin sebagai rangkaian sikap yang membuktikan seseorang pada nilai ketaatan, kepatuhan, dan ketertiban akan membentuk disiplin yang bagus. Adapun indikator kedisiplinan sebagaimana yang dikemukakan oleh Zahara pada tahun 2020 antara lain adalah datang tepat waktu, mengikuti belajar sampai akhir, pulang sesuai jadwal, mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Implementasi nilai disiplin di TPA Masjid Baitur Rahman secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan harapan pihak pengelola dan ustadz-ustadzah. Akan tetapi, terdapat beberapa santri yang belum tumbuh kesadarannya akan pentingnya karakter disiplin sehingga mengakibatkan mereka memiliki kendala dalam prakteknya seperti datang terlambat, telat mengerjakan tugas, dan lain-lain. Budaya seperti ini selain merugikan diri santri sendiri, akan tapi juga terdampak atau berdampak terhadap santri lain karena bisa dimungkinkan mereka akan terpengaruh terhadap sikap tidak disiplinnya santri tersebut. Dari permasalahan di atas, maka strategi saya untuk menumbuhkan sikap disiplin kepada santri adalah dengan memberikan stimulus dan bekal pentingnya memiliki sikap disiplin baik dalam kegiatan belajar khususnya atau di setiap kondisi apapun. Selain pemberian materi, santri juga diberikan sedikit gambaran melalui dongeng atau kisah-kisah teladan agar semangat untuk berubah menjadi bertambah. Kombinasi antara penyampaian materi dan dongeng itu saya sampaikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh santri sehingga mereka bisa dengan mudah dalam merespon apa yang disampaikan. Setelah santri mendapatkan materi terkait karakter disiplin yang telah disampaikan, terlihat adanya beberapa perubahan dalam sikap dan karakter santri. Di antara perubahan itu adalah santri menjadi lebih disiplin ketika berangkat ke TPA, rajin mengerjakan tugas, dan semangat ketika mendengarkan penyampaian materi dari ustadz dan ustadzah. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Zahara bahwa di antara indikator kedisiplinan peserta didik yaitu adalah datang tepat waktu, mengerjakan tugas, dan mengikuti proses pembelajaran. TPA Masjid Baitur Rahman selain mengajarkan ilmu baca tulis Al-Quran dan akidah Islam, tetapi juga membekali santri untuk mempunyai rasa empati dan peduli terhadap sesama. Sebagai hamba yang beriman dan bertakwa, maka sudah sepatutnya untuk memiliki karakter peduli terhadap sesama hamba-hambanya apabila sedang diberikan kesulitan. Hal itu yang menjadi pedoman TPA Masjid Baitur Rahman dalam membimbing santri agar mampu memupuk rasa peduli terhadap sesama teman mereka. Dalam hal ini, konsep saya dalam mengajak santri untuk menjadi insan yang peduli adalah dengan memberikan contoh pentingnya karakter peduli dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai seorang makhluk hidup yang selalu melakukan interaksi dengan individu lain. Lebih-lebih ketika di kelas juga perlu adanya rasa peduli seperti ketika ada teman yang mengalami kesulitan dalam memahami materi, kesulitan menghafalkan materi, dan lain-lain. Semua itu saya sajikan
disajikan dalam bentuk materi dengan diiringi dengan pemberian contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, fokus penekanan yang saya lakukan yaitu mengaitkan materi dengan aktivitas santri ketika di kelas, seperti membantu teman ketika kesulitan mengerjakan tugas, menyimak teman ketika sedang murojaah, dan membantu hafalan teman. Sementara itu, penanaman karakter tentang kebersihan lingkungan yang saya gunakan adalah dengan mencontohkan langsung kepada santri bagaimana menjadi pribadi yang cinta pada kebersihan, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengambil bekas kertas yang berserakan di kelas, dan menyapu lantai ketika kotor. Santri juga diajak untuk mempraktekkan secara bergantian agar menjadi bekal dan pengalaman mereka ketika kelak dalam menjalani kehidupan sosial di masing-masing tempat tinggal mereka. Berdasarkan hasil pengamatan selama 5 hari atau 5 kali pertemuan, terdapat beberapa perubahan dalam perilaku santri-santri di TPA Masjid Baitur Rahman, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kedisiplinan, peduli, dan kebersihan lingkungan. Sebelum saya mengabdi, terdapat beberapa santri yang enggan peduli terhadap kebersihan di ruangan belajarnya. Alhasil, tidak jarang ditemui kumpulan sampah baik sobekan kertas kecil maupun bekas wadah air mineral santri yang berserakan di sekitar tempat belajar. Demikian juga ada beberapa santri yang sering datang terlambat dengan berbagai alasan. Situasi seperti ini sering terjadi sehingga menjadikan beban para ustadz dan ustadzah dan juga pengelola TPA dalam menangani dan mencari solusi bersama. Metode yang saya lakukan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu melalui pemberian materi terkait pentingnya memiliki sikap disiplin, peduli, dan kebersihan dalam belajar maupun ketika berada di rumah. Di sela-sela penyampaian materi, santri juga diajak berpikir, melihat fenomena-fenomena di sekitar berkaitan materi yang sedang disampaikan agar mereka mampu menganalisis dan mengambil kesimpulan dari apa yang telah mereka pikirkan. Ketika santri telah mampu menganalisis dan menyimpulkan, maka kesadaran untuk bertindak juga akan muncul. Selain melalui materi, santri juga diajak untuk mempraktekkan apa yang telah mereka dapatkan dalam bentuk pembiasaan seperti mengambil sampah yang berserakan untuk dibuang di tempat sampah, menyapu lantai kelas ketika terlihat kotor, dan menata meja agar terlihat rapi. Begitu juga dalam aspek kedisiplinan, santri diberikan pemahaman untuk dapat hadir tepat waktu ke TPA dan akan diberikan sanksi ketika datang terlambat berupa berdoa secara mandiri dengan bimbingan ustadz atau ustadzah. Beberapa pendekatan dan metode yang saya terapkan di atas cukup menumbuhkan minat dan kesadaran santri untuk senantiasa memiliki sikap dan karakter disiplin, peduli, dan kebersihan lingkungan di kelas. Hal itu dibuktikan dengan beberapa indikator yang terlihat di antara mereka, seperti sedikitnya santri yang datang terlambat, meningkatnya semangat santri dalam membersihkan kelas dan ruangan kelas yang terlihat bersih dan rapi. Penggunaan metode dan strategi yang tepat akan memberikan dampak positif berkaitan dengan penanaman karakter peserta didik di TPA Masjid Baitur Rahman. Hasil evaluasi yang saya lakukan bersama Ustadz dan Ustadzah dan pihak pengelola TPA Masjid Baitur Rahman menyatakan bahwa adanya pemberian materi tentang disiplin, peduli, dan kebersihan lingkungan kepada para santri cukup efektif bagi perkembangan karakter santri-santri di TPA Masjid Baitur Rahman. Sikap dan karakter santri mulai tumbuh sehingga memudahkan Ustadz dan Ustadzah dalam memberikan pengajaran di kelas. Selain itu, pihak pengelola TPA dan jajaran Ustadz dan Ustadzah juga merespon dengan baik terhadap kontribusi saya dalam kegiatan pengabdian itu. Penanaman karakter dan nilai-nilai luhur kepada peserta didik merupakan kewajiban yang harus diperhatikan bagi satuan lembaga pendidikan baik formal, non-formal, atau informal. Kewajiban lembaga pendidikan bukan hanya sebatas mencerdaskan aspek afektif saja, seperti belajar, menghafal, dan membaca, akan tetapi juga harus meliputi nilai-nilai yang terkandung dalam konsep kognitif peserta didik. Oleh karena itu, penanaman karakter dalam pembelajaran harus menjadi bagian yang urgent agar kemampuan peserta didik tidak hanya mahir secara rasional saja, akan tetapi juga diimbangi dengan kualitas moral yang seimbang sehingga akan lahir generasi bangsa yang berwawasan intelektual tinggi dan berdedikasi luhur. Mungkin hanya itu sedikit
penjelasan yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan kontribusi saya dalam menanamkan nilai karakter disiplin, peduli, dan kebersihan lingkungan di TPA Masjid Baitur Rahman, Perum Ponorogo. Semoga bisa menjadi tambahan bekal bagi para santri di TPA Masjid Baitur Rahman dalam menumbuhkan potensi dan karakter positif melalui kegiatan pembelajaran secara konsisten dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.